Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ustadz Dr. Darul Abrora MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvia Nadila. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Di sini ada 3 poin yang akan saya paparkan ataupun saya jelaskan, yaitu yang pertama ada tujuan partisipasi masyarakat, yang kedua ada kerjasama sekolah dengan masyarakat, yang ketiga ada kerjasama sekolah dengan pemerintah. Baiklah, langsung saja. Untuk pengertian dari partisipasi masyarakat sendiri, yaitu partisipasi masyarakat dengan lembaga merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai pembinaan secara berkelanjutan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat agar ikut membantu ataupun ikut berpartisipasi dalam lembaga pendidikan untuk menunjang kemajuan suatu lembaga pendidikan itu ke depannya. Selanjutnya yaitu kita langsung ke poin pertama, yaitu tujuan dari partisipasi masyarakat. Tujuan dari partisipasi masyarakat sendiri yaitu yang pertama, untuk mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat atau bisa dibilang sebagai promosi. Nah, kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran dalam bidang pendidikan untuk menarik minat masyarakat untuk terus belajar di suatu lembaga pendidikan agar setiap anak-anak mereka disekolahkan agar mendapatkan pendidikan yang layak dan semestinya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada mendapatkan bantuan moral ataupun bantuan lokasi, tempat, dan dukungan finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Lembaga pendidikan ataupun sekolah membutuhkan bantuan ataupun dukungan dari masyarakat agar sekolah tersebut dapat berkembang. Selain itu, untuk poin selanjutnya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang inti dan pelaksanaan program sekolah, di mana di sini masyarakat perlu tahu dan perlu memahami seperti apa program sekolah. Selanjutnya ada memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini posisi dari sekolah sendiri ataupun lembaga pendidikan berusaha untuk mengembangkan program kerjanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat, karena setiap masyarakat mempunyai kebutuhan masing-masing ataupun kebutuhan yang berbeda-beda, dan disitulah dimana posisi lembaga pendidikan harus bisa menyesuaikannya. Selanjutnya ada mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak. Di sini, anak didik ketika berada di lingkungan keluarga yang menjadi guru mereka yaitu adalah orang tua mereka. Sedangkan apabila di sekolahan, yang mendidik, mengajar, memberi arahan itu adalah tenaga pendidik ataupun yang bisa kita sebut sebagai guru. Selanjutnya untuk poin yang kedua ada kerjasama sekolah dengan masyarakat. Sebagai lingkungan pendidikan yang terorganisasi sistematis, sekolah merupakan wadah yang menempatkan anak-anak dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan tingkat kemampuan serta usianya masing-masing, sehingga anak mampu berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya dan sepemikirannya ataupun sesuai dengan kemampuan sehari-harinya. Pada dasarnya, banyak cara yang dapat ditempuh untuk menjalin kerjasama antara keluarga dengan sekolah, di antaranya melalui cara-cara sebagai berikut, yaitu untuk cara pertama yaitu kunjungan pihak sekolah ataupun guru ke rumah anak didik. Cara ini berdampak positif bagi anak karena merasa selalu diperhatikan oleh gurunya dan juga
Bagi orang tua juga berdampak bahwasanya termotivasi untuk selalu mengadakan kerjasama dengan sekolah. Bagi guru dan pihak sekolah, manfaat yang bisa diambil yaitu adanya kesempatan untuk melakukan observasi secara langsung ataupun melaksanakan wawancara secara langsung dengan orang tua. Kemungkinan dari orang tua peserta didik mungkin ada keluhan mengenai anaknya yang kurang pandai di bidang mata pelajaran apa. Nah, itu mungkin orang tua bisa langsung berbagi keluhan kepada guru, sehingga guru mungkin bisa dapat lebih memperhatikan anaknya. Untuk selanjutnya ada kunjungan orang tua ke sekolah. Kalau ada cara yang diselenggarakan oleh sekolah yang memungkinkan untuk dihadiri orang tua, maka akan berdampak positif jika orang tua diundang untuk menghadiri acara tersebut. Kegiatan ini bisa berupa kelas meeting yang berisi lomba-lomba, tampilan hasil karya, dan lain sebagainya yang bisa dihadiri oleh orang tua si wali murid. Selain itu ada case conference, yaitu merupakan rapat atau konferensi tentang kasus tertentu yang berkaitan dengan proses yang ada di sekolah dan keluarga. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan dalam konteks bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada badan pembantu sekolah. Badan pembantu sekolah yaitu suatu organisasi ataupun lembaga orang tua, murid, dan guru untuk menjalin kerjasama secara terorganisasi di antara keduanya. Selain itu ada juga mengadakan surat menyurat. Antara sekolah dengan keluarga, surat menyurat ini diperlukan terutama pada waktu-waktu yang sangat diperlukan bagi perbaikan pendidikan anak didik, seperti surat peringatan dari guru kepada orang tua jika anaknya perlu lebih giat dan tidak sering membolos, sering berbuat keributan, dan sebagainya. Surat-surat ini juga sebenarnya sangat baik dilakukan oleh orang tua kepada guru atau langsung kepada kepala sekolahnya untuk memantau keadaan anaknya di sekolah. Selain itu ada juga adanya daftar nilai ataupun rapot. Dengan adanya rapot bisa diberikan secara catur wulan kepada para murid. Ini dapat dipakai sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua. Sekolah dapat memberi surat peringatan ataupun meminta bantuan kepada orang tua bila hasil rapot anaknya kurang baik, atau sebaliknya, jika anaknya mempunyai keistimewaan dalam suatu pelajaran agar dapat lebih giat mengembangkan bakatnya atau minimal mampu mempertahankan apa yang sudah ada pada dirinya. Agar kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat lebih efektif, mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara ataupun selalu dijaga hubungannya dengan baik, karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat, tidak bisa lepas dari hubungan antara masyarakat ataupun bisa dibilang seperti partner sekolah. Untuk poin yang ketiga yaitu ada kerjasama sekolah dengan pemerintah. Berbagai bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dengan berbagai institusi. Sekolah bisa mengadakan kerjasama dengan institusi. Yang pertama yaitu ada pemberian atau penggunaan fasilitas bersama. Berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh sekolah mungkin saja terdapat dan dimiliki oleh lembaga tertentu. Dengan adanya kerjasama antara sekolah dengan lembaga tertentu ataupun instansi tertentu, sekolah dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh instansi tersebut. Yang kedua ada pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa, yaitu misalnya sekolah ingin meningkatkan pemahaman atau kemampuan siswa tentang kesehatan, dapat bekerjasama dengan Puskesmas dalam mendaftarkan berbagai fasilitas termasuk fasilitas sumber daya manusia, ataupun ingin melaksanakan pentas seni sekolah, dapat bekerjasama dengan lembaga kesenian di masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesenian seperti alat-alat seni, alat-alat
tradisional, alat-alat yang berhubungan dengan seni tari, seni musik, dan seni-seni lainnya, yang mungkin peralatan-peralatan tersebut tidak dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan ataupun bisa dibilang lembaga ataupun sekolah. Yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualisme. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya manusia di masyarakat dan sebaliknya, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki sekolah. Jadi di sini ada hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Apabila sekolah membutuhkan bantuan masyarakat ataupun support dukungan dari masyarakat seperti mungkin bisa dibilang support dana pembangunan dan lain sebagainya, dan mungkin dari masyarakat sendiri membutuhkan bantuan dari sekolahan untuk anak-anak didik yang harus mungkin bisa membantu dalam lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Dari penjelasan saya dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama adalah tujuan utama public relation yaitu menciptakan ataupun mempertahankan dan melindungi reputasi organisasi ataupun perusahaan serta memperluas prediksi menampilkan citra-citra yang mendukung. Yang kedua ada kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Di sini merupakan kegiatan di mana sekolah berusaha untuk menjalin hubungan kerjasama untuk memajukan suatu lembaga pendidikan melalui dukungan dari masyarakat yang baik dengan dukungan secara langsung maupun intelektual. Yang ketiga yaitu kerjasama sekolah dengan pemerintah, yaitu kerjasama yang ditinjau dari kemajuan lembaga pendidikan dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada untuk kepentingan mengajar seperti pemanfaatan museum, gedung, dan lain-lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, serta mitra kerjasama untuk membantu administrasi sebuah lembaga pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.